الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرار عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وخذوا الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسمى بملائكته المشابهة بكرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه وقال تعالى مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها المستكون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبي رحمة وشافي الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه خصوصا منهم ذي العصر الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زيد العواب عنتك بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر ابن الخطاب وعلى جميع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان ابن عفان وعلى أسد الله الغريب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدي سيدين أبي محمد الحسن وعلى عبد الله الحسين وعلى أمه الزهراء البتول وعلى أمه معظوما عند الله والناس مطهرين من الدنس والأرجاس عن أمرة الحمزة وعن الفضل العباس وعلى بقية الأشرة المباشرة الذين بايعوه تحت شجرة طلحة الفياض والهبر الزبير وسعد الهدى وسيد الخير وعبد الرحمن زكي الشكير وعن عبيدة زهير زهير رضوان الله تعالى أجمعين إلى يوم الدين. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan bulanan dalam acara Majelis Ilmu bersama Jamaah Tasawuf Laduna Ilma Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mata kuliah pada bulan ini berjudul Ma'rifatul Siratul Aulia. Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia, mengenal jalan-jalan kewalian. Jadi pembahasan di dalam mata kuliah ini memenuhi standar akademis dengan beberapa poin pembahasan. Yang pertama, apakah wali Allah itu? Lalu, siapakah wali Allah yang pertama?
Yang ketiga, mengapa selanjutnya sebahagian besar daripada kita bukan wali Allah? Standar akademis yang keempat, bagaimana mencapai kewalian itu? Standar akademis yang kelima, apa saja yang menghalangi orang mencapai jalan kewalian? Saya rasa saudara, dengan 5 butir pembahasan ini, standar akademis atau standar ilmiah telah terpenuhi dalam mata kuliah yang berjudul Mengenal Jalan Kewalian atau Ma'rifatul Siratun Aulia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita langsung membahas dasar hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk memenuhi jawaban tentang standar akademis apakah kewalian itu. Saudara sekalian, marilah kita menyimak kalam ilahi yang dibawakan oleh saudara Abdul Rahim dan penterjemahan dibawakan oleh saudara Noval yang membahas tentang apakah wali itu menurut konteks Al-Quran. Silakan saudara Abdul Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Itulah wali-wali Allah, saudara sekalian, yang memiliki dua kriteria. Manusia yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pernah mereka bersedih hati. Ayat ini simpel, saudara sekalian, sangat ringan dibaca, sangat ringan dicerna, tetapi mempunyai nilai filsafat yang tinggi. Adakah seseorang dalam hidupnya tidak pernah merasa khawatir di saat anaknya menjelang ajal? Seorang wali Allah tidak akan dihinggapi kekhawatiran dan bersedih hati, karena wahyu Allah senantiasa menyertai dia. Hai fulan, aku matikan anakmu untuk menguji ketabahanmu terhadap penderitaan yang aku turunkan, agar engkau mencapai kewalian. Orang yang mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang penderitaan itu, maka dia tidak akan bersedih hati dan dia tidak perlu merasa khawatir. Semacam contoh-contoh taruna akabri, saudara sekalian, digembleng dengan penderitaan, disuruh merayap di bawah kawat-kawat berduri, ditembakin, mengayun dari satu tempat ke tempat yang lain, melewati tali dan dalam latihan-latihan militer. Mereka dalam penderitaan itu tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Mereka bangga dan penuh harapan masa depan, karena mereka tahu gemblengan itu, saudara, demi pangkat dia sendiri. Seorang wali Allah, nanti kita akan pelajari dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, bahwa wali Allah bila diganggu oleh seseorang, maka Allah turun membelanya. Kalau orang biasa yang beriman, mungkin bila diganggu oleh pihak lain, yang turun malaikat membantu. Tetapi bila wali Allah diganggu oleh seseorang, yang turun adalah Allah, dan Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang mengganggu walinya. Adakah suatu kekhawatiran dan adakah kesedihan hati bila seseorang dibantu Allah? Saya bisa cerita tentang kewalian ini seminggu berturut-turut, dan saudara akan mendengar dengan takzim karena kedalaman filsafat pada ayat ini. Tetapi cukuplah, saudara, waktu yang ditentukan untuk kita adalah singkat. Maka saya berikan penjelasan kepada saudara. Para wali Allah yang di dalamnya, dalam Al-Quran disebut waliullah, auliya ta'ala, mereka itu adalah manusia yang tidak memiliki kekhawatiran dan tidak pernah bersedih hati, karena senantiasa dalam perlindungan dan maghfirah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, saudara, semulia-mulia derajat di sisi Allah. Kalau semulia-mulia derajat di muka bumi, itu mungkin presiden atau sekjen PBB. Tetapi kemuliaan di sisi Allah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa tingkatan. Yang pertama disebut Abdullah. Kita telah bahas pada ma'rifat terdahulu yang disebut ma'rifatul maqaman mahmudah.
pangkat-pangkat kedudukan di sisi Allah, Abdullah, Hizbullah, Khalifatullah, Wali Allah, dan Nabi Allah atau Rasulullah. 5 kedudukan ini. Yang satu tidak mungkin lagi kita capai, saudara. Muhammad Kutubun Anbiya. Tinggal 4 ini, saudara, kita capai. Dari tangga pertama, tiadalah mungkin kita mencapai tingkat kewalian tanpa menjalani tingkat-tingkat terdahulu. Silakan saudara mencapai Abdullah, lanjutkan menjadi Hizbullah, lanjutkan menjadi Khalifatullah, dan lanjutkan menjadi Wali Allah. Dan disitulah akhir kemuliaan saudara, saudara setara para nabi. Walaupun saudara bukan nabi, karena jabatan kenabian telah ditutup. Akhir kenabian dipegang oleh Muhammad Rasulullah. Tetapi jalan kewalian berlanjut sampai dengan kiamat. Saudara-saudara sekalian, apakah wali itu? Mari kita belajar dari Al-Quranul Karim yang kita imani sebagai pedoman hidup orang yang bertakwa. Silakan saudara nonton. Surah Al-Baqarah ayat 154 artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jangan engkau katakan orang yang gugur di jalan Allah sebagai wali, sebagai syuhada, sebagai aulia, sebagai ulama, mereka itu mati. Tidak. Mereka itu tetap hidup. Definisi mati itu, saudara, adalah datangnya Israel membawa racun al-maut. Dengan racun inilah seluruh komponen diri diusir. Ruh, akal, nafsu, hayat terusir oleh kekuatan al-maut ini. Tetapi para wali bukan dimatikan oleh Israel, saudara sekalian. Mereka terbakar oleh ilmunya sendiri. Dalam kata-kata terjemahan bahasa Indonesia, kurang lebihnya mereka dikatakan hablur. Terjadi hukum metamorfose, perubahan bentuk. Semacam, saudara, sebongkah roti tawar saya taruh di dalam baskom, lalu saya tuangi dengan air, maka roti tawar itu akan berubah menjadi bubur gandum. Demikian pula, saudara, seseorang yang beriman, yang menuntut ilmu sedemikian rupa, ilmunya akan tercurah dari langit. Nanti kita akan bahas ilmu itu apa. Lalu bersatu dengan tubuh orang itu, maka semacam roti tawar yang disiram air. Roti tawar tidak musnah, tetapi hanya berubah bentuk. Para wali tidak mati, saudara, hanya unsur jasadnya yang berubah, menghilang, terkena nurul ilmi yang dia miliki. Jadi proses kematian tidak terdapat pada mereka. Mati adalah datangnya Israel membawa al-maut dengan perintah dari Allah untuk mencabut ruh dan segala komponen gaib, jawar gaib yang adalah dalam diri manusia. Tetapi para wali tidak mengalami itu. Tidak mengalami tersiramnya al-maut pada mereka. Saudara Novel, lanjut. Hadis dikutip dari kitab Tanqihul Qaul halaman 273, artinya, sesungguhnya para waliullah itu tidak mati, tetapi mereka hanyalah berpindah dari satu perumahan ke perumahan lain. Para wali itu tidak mati, hanya pindah dari satu perumahan, misalnya Wangurer Permai dengan Palma Jaya, perumahan, pindah dari satu perumahan ke perumahan. Dari perumahan dunia ini, dari alam dunia, mereka berpindah ke alam aulia. Tapi mereka tidak mati,
hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Definisi mati adalah saudara bercerai-berainya elemen fisik dan elemen rohani. Orang yang mati akalnya balik ke gudang akal, nafsunya balik ke gudang nafsu, hayatnya balik ke gudang hayat, rohnya mandiri, akan mengalami pertanyaan kubur. Kalau orang masih ada akalnya saudara di kubur, dia akan putar balik. Malaikat Munkar Nakir tanya, sholat, udah sering, hampir hari-hari, karena dia punya akal. Karena akalnya sudah dicabut, terpiaro semua, berpencar-pencar kembali ke gudang masing-masing, maka roh akan tunduk dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, para wali itu fisiknya musnah, yang bahasa Jawanya muswo, di Indonesia kan sirna, oleh kekuatan ilmu dia sendiri. Ilmu itu adalah nurul Quran, saudara. Nur Quran ini adalah suatu power, suatu kekuatan. Di saat Nabi menerima wahyu, beliau berada di atas unta. Suatu saat wahyu turun, unta pun terduduk, saudara. Unta itu binatang yang mampu memikul 1/2 ton. Dengan turunnya wahyu, maka dia tidak mampu memikul wahyu yang turun ke dalam hati Nabi Muhammad, sehingga unta itu terduduk karena beratnya wahyu. Berarti ilmi atau wahyu ini memiliki suatu power, kekuatan, didukung oleh laduni-laduni dari sisi Allah yang menjelaskan bahwa para wali tidak mati. Akal, nafsu, hayat, dan ilminya tetap menyatu. Tidak berpencar-pencar semacam orang yang dihancurkan oleh al-maut. Akalnya balik ke gudang akal, nafsunya balik ke gudang nafsu, hayatnya balik ke gudang hayat, lalu rohnya tinggal sendirian. Tidak begitu, saudara. Maka para wali walaupun fisiknya atau jasmaninya atau jasadnya hilang, terradiasi oleh ilmunya, tetapi elemen gaib yang ada di dalam diri, yaitu akal, nafsu, hayat, ilmu, dan ruh dia tetap dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga eksistensi kehidupannya diakui bahwa dia masih utuh. Hanya fisiknya berubah wujud menjadi bersifat nur. Saudara-saudara sekalian, kita belajar lanjut tentang ma'rifatun siratun aulia. Silakan. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abu Hurairah, dikutip dari kitab Al-Jami'us Sagir 4 halaman 143, artinya, bagaimana kamu apabila kamu terhadap agamamu menjadi seperti bulan di malam purnama, tidak dapat melihatnya dari kamu kecuali orang yang awas. Ini bahasa bersayap dari Nabi Muhammad. Beliau membuat suatu perumpamaan yang jeli. Bagaimana di antara kamu dalam urusan agama, kamu menjadi semacam bulan purnama, tidak punya daging lagi, bersifat nur. Tidak ada yang bisa melihat, melainkan orang-orang yang khawas, yang punya ilmu. Kamu nanti kalau jadi wali bersifat semacam bulan, bersifat nur, bersifat cahaya, yang melihat hanya orang-orang yang ditentukan memiliki khawasul Quran, memiliki kekuatan daya ma'rifat. Kita ulang, saudara Noval. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abu Hurairah, dikutip dari kitab Al-Jami'us Sagir 4 halaman 143, artinya, bagaimana kamu apabila kamu terhadap agamamu menjadi seperti bulan di malam purnama, tidak dapat melihatnya dari kamu kecuali orang yang khawas.
Ini adalah isyarat-isyarat adanya para wali yang dikatakan melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kewalian itu konsumsi kaum intelektual tingkat tinggi, maka beliau membuat perumpamaan agar orang awam bawahan yang tidak layak menjadi wali, yang dungu, yang agak bodoh, tidak mengerti tentang hadis ini. Ini hanya konsumsi para alim, bahwa di antara kamu nanti jadi semacam bulan purnama raya yang bersifat nur, yang hanya sejenis kamu pemilik nur yang bisa melihat bulan purnama itu. Inilah para wali dalam isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dimaksud. Lanjut Saudara Nova. Hadis riwayat Bukhari dikutip dari kitab Cinta Allah halaman 21, artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah berfirman, siapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya, dan tiada mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajibannya, dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunah-sunah sehingga kusukai. Maka apabila aku telah kasih padanya, akulah yang menjadi pendengarannya yang mendengar dengan itu, dan sebagai tangan yang digunakannya dan kaki yang dijalankannya. Dan apabila ia memohon kepadaku, pasti kukabulkan. Dan jika berlindung kepadaku, pasti ia akan kulindungi. Dan aku tiada mondar-mandir dari sesuatu, sedangkan aku yang melakukannya. Mondar-mandirku dari pribadi seseorang mukmin adalah ia tidak suka pada kematian, dan aku tidak suka akan memburukannya. Saudara-saudara, ini ada hadis sahih yang diakui kebenarannya oleh seluruh ahli hadis. Jadi layak dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, hai Muhammad, barang siapa memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadap orang itu. Sekarang timbul pertanyaan, adakah kekuatan duniawi ini yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Maka jawabannya, memusuhi Allah hasilnya hanya pada satu kalimat, luluh lantak. Saudara kandung dari kata-kata itu adalah hancur lebur. Jadi saudara-saudara jangan pandang enteng manusia. Jangan karena dia itu tukang sayur, saudara pandang enteng. Jangan karena dia itu tukang becak, saudara pandang enteng. Jangan karena dia itu orang cacat, saudara pandang rendah. Karena Nabi berkata, hati-hatilah kalian terhadap orang yang jongkok di sudut pasar, pakaiannya compang-camping. Siapa tahu dia itu wali Allah. Jadi jangan-jangan pandang enteng sesama hidup. Kata saudara itu sarjana, nengoknya ke bawah. Hati-hati terhadap tukang kebun yang berbakti kepada saudara, saudara bayar. Jabatan duniawi, saudara adalah tuan rumah, dan pekerja itu adalah tukang kebun. Tapi tetaplah bersifat sopan. Jangan-jangan dia itu wali Allah, lalu saudara membencinya, saudara merendahkannya, saudara mendiskreditkan dia, maka Allah menyatakan perang terhadap saudara. Hasilnya adalah luluh lantak.
hasilnya hancur lebur. Kalimat penutup binasa. Lanjut, saudara Nova. Hadis riwayat Dailami dan Ibnu Najar dari Ibnu Umar, dikutip dari kitab Al-Jami'us Saghir 2 halaman 480, artinya orang-orang yang hafal Al-Quran adalah wali-wali Allah. Barang siapa yang memusuhi mereka, maka ia telah memusuhi Allah. Dan barang siapa yang mengasihi mereka, maka ia telah mengasihi Allah. Ya, salah satu wali Allah adalah orang yang hafal Quran. Dengan tanda kutip, mungkin. Karena wali Allah itu harus berdasarkan wahyu. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran ternyata dia orang munafik? Jadi tidak ada satu amalan pun yang meyakinkan seseorang mencapai pangkat kewalian selain wahyu Allah. Jadi kemungkinan dia itu wali Allah satu hafal Quran. Kemungkinan sangat mungkin. Tapi harus punya wahyu yang menyatakan bahwa dia itu wali. Karena ada orang sholat juga yang lalai dari sholatnya. Ada yang hafal Quran lalai dari hafalan Quran dan lain sebagainya. Maka amalan satu pun tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa dia mencapai kewalian. Tapi amalan itu sangat mungkin menyampaikan dia ke tingkat kewalian. Tingkat kewalian, saudara, hanya dipastikan dengan adanya wahyu Allah yang diterima minimal oleh 2 orang. Sangat mulia bila diterima 4 orang, dan sangat mulia bila mutawatir jatuh kepada seluruh jamaah bahwa dia seorang wali Allah. Kita boleh mimpi yang hebat-hebat bahwa kita ini wali, bahwa kita ini makom Rasul, bahwa kita jumpa Isa Al-Masih, bahwa jumpa dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran ada pada jamaah. Kebenaran bukan pada seseorang. Sesungguhnya barokah dan kebenaran ada pada jamaah. Samsudin Taksim mendapat petunjuk. Ahmad Buhari mendapat petunjuk. Tetapi yang kita pegang adalah petunjuk yang jatuh di tengah-tengah jamaah. Sesungguhnya jamaah itu tangan kanan Allah. Sesungguhnya jamaah itu kebenaran. Sesungguhnya jamaah itu barokah. Jadi bila seseorang, saudara sekalian, wahyunya menakjubkan, kita jangan cepat-cepat dulu mengambil sikap menentukan. Kita cari tembusannya pada jamaah. Contoh soal, saudara sekalian, saya sebagai guru melihat keunggulan murid baru setahun 2 tahun. Saya sebutkan namanya Warsono. Saya mencermati wahyu dia cukup baik. Tetapi nanti saya yakin kebaikan dia di saat turun petunjuk kepada jamaah kita yang namanya Afandi. Saya mimpi Imam Awal. Mas Warsono itu memimpin sholat dengan sorban dan komis. Dengan senang hati, Warsono saya tanyakan, nama saudara lengkapnya sama, Muhammad Hadi Warsono. Maka saya putuskan sekarang saya memanggil saudara dengan Imam Hadi. Hadi itu artinya huda. Huda itu dalil. Alif lam mim zalikal kitabullah raiba fi huda lil muttaqin. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Maka Imam Hadi, Imam Huda. Saudara, saya umumkan, pertama seorang imam pada jamaah kita adalah Imam Huda yang selazimnya disebut Mas Warsono. Silakan saudara bila mau berguru pada dia. Dia adalah seorang imam. Demikian saudara, kewalian pun kita berpegang kepada wahyu yang turun pada jamaah. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan tentang pelajaran kewalian ini. Silakan.
Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas dikutip dari kitab Al-Jami'us Saghir 2 halaman 220, artinya wali-wali Allah ialah orang-orang yang apabila mereka terlihat disebut nama Allah. Tanda-tanda para wali ini memenuhi standar akademis. Kalau ketemu kita terus ngomong agama. Misalnya, tadi saya ketemu Mike Tyson, ngomongnya bukan agama, pasti karena tinju. Berarti Mike Tyson bukan seorang wali. Itu Mike Tyson pukulannya berat. Dia sistem slugger, fighter. Berarti bila bertemu seseorang langsung ngomongnya tentang agama. Ada indikasi bahwa dia itu wali Allah. Baru indikasi. Ketetapan tentang kewalian seseorang adalah turunnya wahyu kepada dia dan kepada jamaahnya. Diingat saudara, kewalian seseorang kita akui berdasarkan wahyu Allah yang turun kepada dia sendiri dan tembusannya kepada jamaah-jamaah. Bila disempurnakan jamaah 4 orang, 5 dengan dia sendiri. Ini saudara-saudara, tapi indikasinya penghafal Quran sangat mungkin dia itu wali. Kalau ketemu dengan orang yang diomongin agama, sangat mungkin dia itu wali. Lanjut saudara. Hadis dikutip dari kitab Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, artinya, hai Abu Dzar, apakah kau ingin masuk surga? Jawabku, ya. Sabda Nabi SAW, kurangilah angan-angan dan jadikan maut itu selalu di ruang matamu, dan malulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh malu. Saya berkata, ya Rasulullah, kami semua malu kepada Allah. Jawab Nabi, bukan itu, tetapi malu kepada Allah itu jangan melupakan kubur dan kerusakan, dan menjaga perut dan apa yang masuk di dalamnya, dan kepala dan apa yang di sekitarnya. Dan siapa yang ingin kehormatan akhirat, hendaklah meninggalkan keindahan dunia. Dan apabila kau sedemikian, berarti mencapai kewalian. Nabi mengajarkan kepada Abu Dzar tentang jalan kewalian. Abu Dzar, kalau ingin jadi wali, 1, seleksi apa yang kamu makan. Jangan main telan aja, uangnya dari mana dan lain sebagainya. Kamu sudah ucapkan basmalah, masaknya pakai bismillah enggak? Atau main cemplung aja di belanga? Atau istrimu masak dalam keadaan menstruasi dan marah-marah? Itu seleksi bener itu. Lalu kamu beli dari mana itu bayam itu? Jangan-jangan orang itu mencuri. Seleksi keseluruhan tentang yang kau telan. Dan seleksi apa yang kamu lihat, kamu dengar. Jangan urusin orang lain, diri sendiri terlalaikan. Yang dibicarakan orang lain aja, kejelekan orang, kejelekan dia bertambun-tambun, dia tidak ulas. Yang diulas adalah kejelekan orang-orang di sekitar dia. Lalu yang terpenting, hai Abu Dzar, kata Nabi Muhammad, jangan cintai dunia ini. Kamu jangan tergila-gila berambisi, berlutut dalam kenikmatan dunia. Ada 3 kenikmatan dunia: harta, wanita, dan tahta. Harta kamu jadi presiden pun kamu mau mati. Jadi jangan terlalu berambisi. Kalau Allah menghendaki kamu jadi presiden, jadilah dengan mudah. Nggak usah hambur-hamburkan duit menggunakan money politik.
So pandai ini. Mana politik? Nggak usah. Daripada begitu, mana itu kita bikin mosque, kita bikin masjid. Daripada meraih, saudara-saudara sekalian, ada yang tamak dalam kecantikan, istrinya jelek sedikit ngelirik yang lain. Kenapa dia tidak sabar? Oh, hidup paling lama 100 tahun. Istri kita jelek-jelek nggak apa-apa dah. Nanti di surga kita dapat bidadari. Dikatakan dalam hadis, bila seorang bidadari turun ke bumi lalu tersenyum, semua laki-laki mati karena takjub atas kecantikannya. Ya sudah, saya sudah berulang-ulang. Saya ketemu saudara dengan Meriam Belina. Dia tersenyum, saya pun tidak pingsan. Pusing aja enggak. Sofia Lacuba saya lihat di Jakarta. Dia senyum. Sakit perut juga enggak. Biasa-biasa. Tapi saudara, bila dikatakan dalam hadis, turun seorang bidadari dari surga, berdiri di atas batu di muka bumi, lalu dia tersenyum, maka bulan, bintang, dan matahari hilang sinarnya. Lagi mana senyum bidadari ini dah? Kilau men, hebat. Hilang sinar matahari, sinar bulan, sinar bintang hilang, redup karena senyum bidadari. Dan seluruh laki-laki yang melihatnya langsung game over. Alangkah hebat. Jadi sabar-sabar ya saudara. Punya istri agak cerewet, biar gitu. Bini cerewet, kurangi beli radio. Anggap itu radio, no? Nggak usah setel, bunyi sendiri. Saudara-saudara sekalian, jangan cintai dunia, saudara jangan tamak. Tetapi bukan berarti mensia-siakan harta dan bersifat boros. Sesungguhnya boros itu temannya setan. Mobil dibiarkan kena hujan, berkarat-karat biar dulu, asli mati tidak mau bawa. Itu ajaran setan. Ada peluang-peluang bisnis yang bagus, dia tidak mau tempuh. Nah, itu salah. Kalau kita diam, lalu ada peluang bisnis, kita tempuh. Kita sayangi harta. Ada benda yang masih bisa dimanfaatkan, ambil, simpan, nanti suatu saat dimanfaatkan. Hati-hati jebakan setan yang nanti kita akan bahas dalam makrifat tersendiri, makrifat syaitan. Nah, saudara-saudara sekalian, standar akademis kita merayap kita penuhi. Nah, lalu ilmu Allah yang saya miliki berkata, Samsudin ada yang kelewatan. Ada hadis yang panjang tadi, kamu tidak ulas secara lengkap. Ulas. Baik, sekarang saya ulas. Setan dikalahkan oleh ilmu Allah. Roh saya dikawal oleh ilmu Allah. Kalau ada yang lupa, ilmu Allah mengingatkan. Yaitu jalan kewalian, kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, orang itu melaksanakan hukum-hukum wajib, sunat, puasa wajib, sholat wajib, tidak berzina, yang wajib-wajib dia lakukan. Lalu ditambah yang sunat-sunat, puasa sunat, sholat sunat, masuk kaki kiri, keluar kanan dari WC. Kalau pakai baju yang tangan kanan dulu, kalau ngelepasnya kiri dulu, sepatu kanan dulu baru kiri, ngelepasnya kiri dulu baru kanan. Sampai yang sekecil-kecilnya, jangan memegang kemaluan dengan putih tangan di saat mandi atau sendirian. Kalau dengan istri memang itu permainan, silakan, tidak ada larangan. Saudara-saudara sekalian, wajib kita lakukan, sunat kita lakukan, lalu Allah mencintai kita. Hai Muhammad, selanjutnya aku mencintai orang itu. Bila aku sudah cinta, maka bila ia melangkah, maka aku Allah yang melangkah. Bila ia berjalan, aku Allah yang berjalan. Bila ia berbuat sesuatu, aku Allah yang berbuat. So, jadi Tuhan ini orang, tetapi bukan zat.
Yang turun kepada dia adalah ilmu Allah, bukan Tuhannya. Tapi ilmu Allah itu adalah mewakili Allah. Orang yang ada ilmu Allah di dalam dirinya, maka perbuatannya adalah diseleksi oleh ilmu Allah. Seizin Allah semuanya. Seolah-olah itu adalah perbuatan Allah, karena sudah disensor oleh ilmu Allah. Untuk itu saudara sekalian, jalan kewalian adalah mencari ilmu Allah agar bila kita melangkah, bila kita berbuat, bila kita tidur, semuanya itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan saudara Nova, lanjut. Hadis dikutip dari kitab Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, halaman 203. Saya ulang, halaman 23. Artinya, hai Ali, sesungguhnya waliullah itu bukan memperoleh rahmat Allah dan ridhonya karena banyaknya beribadah, tetapi memperoleh rahmat dan ridhonya karena kemurahan hati mereka dan memandang kecil terhadap urusan harta duniawi. Para wali itu bukan karena tekun sholat luar biasa, puasa aja nggak pernah lopang, itu pun jalan kewalian. Tetapi lebih inti, hai Ali, orang itu murah hati, lalu tidak cinta kepada dunia. Imam Umar panggil jamaah 3 orang dari kelompok-kelompok yang tidak mampu di Kota Bunan, di Lolak, di mana itu banyak itu pemuda-pemuda jamaah kita yang miskin. Telepon nggak tahu, televisi nggak tahu, bobo. Kita panggil ke rumah, kita kasih makan. Dia membantu kerja kita tapi tidak ditekan sebagai budak. Kita niatnya adalah memajukan dia, penuh dengan kemurahan hati. Kita anggap anak kita sendiri. Akhirnya kita nikahkan, kita angkat derajatnya dari si tolol menjadi si pandai, dari si kafir menjadi si beriman. Lalu jangan sekikir terhadap dunia. Makan terutama diukur-ukur, nggak usah jadi calon wali. Kalau satu pribadi makan diukur-ukur, nggak usah jadi wali, nggak mungkin bisa. Lihat di rumah Imam Mawar, magic jar, isi nasi dan ada ikan, makan sekenyang kamu sampai pingsan. Nah, saya itu sunnah Nabi. Gemarkanlah memberi makan fakir miskin. Nah, saya marah kalau makan tidak dihabiskan. Ya setan itu cari beras mahal. Kalau nggak makan anak punya sisa banyak begitu. Jangan dibuang si ayam. Kalau kamu buang saya marah. Marilah kita berbuat hati dan jangan terlalu cinta dunia. Kita punya mobil, ada jamaah yang betul membutuhkan, kita tidak nggak mau bawa ke itu. Tapi yang dilarang oleh Islam bersifat boros dan mensia-siakan harta. Mobil ditaruh di panas-panas, rusak. Mobil olinya nggak dicek, seher tak kancing-kancing. Nah itu namanya pekerjaan setan. Saudara-saudara sekalian, kita merayap maju, mengenal jalan kewalian. Silakan saudara Nova. Hadis dikutip dari kitab Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, halaman 32. Artinya, hai Ali, barang siapa setiap hari membaca 25 kali Astaghfirullahaladzim liwali walidaya wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang artinya, saya memohon ampun kepada Allah yang maha mulia untuk saya sendiri dan untuk kedua orang tua saya, untuk semua orang muslim laki-laki dan perempuan, untuk kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka ditulis oleh Allah sebagai walinya. Salah satu indikasi wali Allah, indikasi sangat mungkin dia wali Allah,
yaitu orang yang banyak mendoakan untuk kepentingan orang lain. Ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah sehatkan saya, ya Allah berikan saya anak istri yang soleh, ya Allah amankan rumah saya, ya saya. Saudara bukan calon wali. Calon wali itu yang murah hati. Di samping rumah ada kuburan, saban hari berdoa, ya Allah ampuni orang-orang yang dikubur itu, bukan keluarga saya ya Allah, tapi saya minta ampun. Ada jamaah yang salah, orangnya dalam keadaan dimurka Allah, mohonkan ampun. Menangis saudara, ampuni dia demi kepentingan orang lain. Jangan kamu dan keluargamu dan konco-koncomu itu egosentris. Tuhan tidak suka itu orang yang mementingkan diri sendiri. Berbuatlah untuk orang lain. Mari saudara, kita buat pesantren. Untuk apa? Untuk kita. Yang paling tidak berkepentingan imam awal. Pesantrennya megah, imam awal mati. Tapi tetap harus berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks indikasi calon-calon wali, yaitu hafal Quran, tidak mencintai dunia, murah hati, ya kan, mendoakan orang-orang lain dan lain indikasi-indikasi kewalian yang lain. Lanjut saudara, silakan Bapak. Surah At-Tin ayat 4 sampai 5 artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Cukup. Tadi standar akademis diantaranya, siapakah wali pertama? Wali Allah. Ini tentang penciptaan Adam. Aku Allah menciptakan Adam semulia-mulia bentuk, semulia-mulia makhluk. Dia wali Allah yang pertama. Lanjut saudara. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lanjut. Surah Nuh ayat 17 sampai 18 artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Oh. Penciptaan Adam. Tapi nanti ada konteks yang sangat meyakinkan bahwa Adam itu sangat mulia. Orang yang habis-habis mulianya itu cuma dua. Kalau bukan Nabi, dia wali. Tidak ada kemuliaan manusia selain dua ini. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 34 artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Sujudlah hai malaikat kepada Adam, dia itu waliku, ciptaan yang terbaik, maskot dia, supaya kamu sujud. Disuruh nyembah. Walaupun ada satu asir yang tidak mau menyembah, yaitu iblis. Jadi kita sudah tahu bahwa iblis itu adalah musuh Adam sejak awal penciptaan. Malaikat sujud kepada Adam. Tidak ada lain saudara, melainkan dia itu Rasul, Nabi atau wali. Bila disebut Rasul, maka hukum logika, ilmu mantiknya gugur. Rasul itu punya kitab dan punya umat. Umatnya Adam mana? Adam sendirian, cuma istrinya itu, dan dia tidak memiliki kitab. Maka indikasi yang paling tepat bahwa Adam itu wali Allah. Tidak bisa lari saudara. Ini keyakinan yang pasti. Menggunakan ilmu mantik atau ilmu logika. Kedudukan yang mulia di sisi Allah ada 5. Abdullah, Rasulullah, Khalifatullah, Wali Allah, dan Nabi Allah. Ini penciptaan yang sebaik-baiknya. Malaikat sujud. Maka bila bukan Nabi Allah, dia adalah Wali Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, iktibar yang kita ambil, pelajaran yang
yang kita salah, bahwa kita ini turunan wali, bukan turunan iblis. Kita turunan wali, saudara. Kakek moyang kita, Muhammad Adam alaihissalam adalah seorang wali. Alangkah nistanya seekor kambing akhirnya beranak. Kalau kambing anaknya kambing, kalau gajah anaknya gajah, seorang wali anaknya juga wali. Itu genetik. Kenapa? Ternyata kita bukan wali Allah. Sejarah masa lalu akan mengungkap. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 35 artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, apa saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Hai Adam, diamlah surga ini. Kalau orang biasa, bukan nabi, bukan wali, nggak mungkin saudara mendapat suatu prioritas yang demikian mulia. Diamlah surga ini, makan semau kamu. Cuma satu, jangan kau dekati pohon itu. Ini merupakan indikasi tambahan bahwa Adam sujud para malaikat dan diberikan keluasan surga semau dia. Tidak bisa lain, saudara. Dia adalah Rasulullah atau waliullah. Bila Rasulullah dia gugur, satu, tidak memiliki umat, yang kedua tidak memiliki kitab, maka yang tepat secara logika disebut ilmu mantik. Beliau adalah wali Allah. Setelah turun ke dunia, beliau mengajar anak-anak dan istrinya. Anak-anaknya jadi ribuan. Nah, setelah memiliki anak jumlahnya ribuan itu, beliau menjadi nabi karena sudah punya umat. Tapi dalam penciptaan alam beliau adalah wali, sendirian. Jadi saudara-saudara, saya tekankan kembali bahwa kakek moyang kita Adam alaihissalam adalah seorang wali. Maka pencapaian kewalian dari pihak kita turunannya bukan adalah suatu prestasi yang hebat, tetapi dengan kata sudah seharusnya kita jadi wali karena kakek moyang kita itu wali. Kalau kakek moyang saya raja, terus saya jadi raja, itu selanjutnya. Kalau yang saya raja atau saya jadi pengemis, itu yang aneh. Lanjut, saudara. Surah Toha ayat 118 artinya, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ya. Dua, diberikannya surga kepada Nabi sebagai surah Allah. Dengan didapatnya surga itu, Nabi dapat dua keuntungan, yaitu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Ini harus ingat, saudara, karena ini sejarah awal yang kita tahu. Dengan sejarah ini kejadian kita dibaca ulang, kita dengar baik. Surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan hilang. Surah Toha ayat 118 artinya, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Poin ini seharusnya dijaga oleh Adam. Aku berikan surga kepada Adam seluas yang kau kehendaki. Jangan makan pohon yang itu. Dengan kau dapatkan surga, ada dua jaminan. Satu, kamu tidak akan lapar, dan kedua, tidak akan telanjang. Nanti prioritas ini akan hilang oleh kesalahan Adam. Dia kelaparan dan dia telanjang.
Jadi kalau ditanya, apakah akibat dosa? Akibat dosa itu adalah ketelanjangan dan kelaparan. Oh, memang saya bertanya, banyak orang-orang kafir tidak telanjang disuruh pakai. Benar, saudara. Tapi roh mereka telanjang, tidak memiliki nur. Kita akan bahas apa baju yang silakan, Saudara Novel. Surah Toha ayat 117 artinya, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Cukup. Setelah hai Adam, aku berikan surga. Dengan kau dapatkan surga, kau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Jangan dekati pohon itu. Lalu iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tuhan sudah memperingati dua perkara. Adam, waktu malaikat saya suruh sujud dan semua sujud kepada kamu, satu yang tidak mau, iblis. Itu musuhmu. Hati-hati. Yang kedua, jangan makan pohon itu. Peringatan Allah sempurna. Apa yang terjadi pada kakek moyang kita? Kita terus baca. Silakan. Silakan Saudara Novel. Surah Toha ayat 120 artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Terus Adam berkata, ya saya mau. Mana pohon huldi itu dan apakah kerajaan yang tidak akan binasa? Kerajaan yang tidak akan binasa adalah di luar surga. Itu kerajaan yang agung dan sangat luas. Surga ini sempit dan mengalami kebinasaan. Serta kamu di dalamnya juga akan binasa. Tidak ada yang kekal selain Allah. Kamu mau jadi hidup selamanya dan bisa di dalam surga, bisa pesiar juga keluar surga. Makan aja itu pohon huldi. Tuhan tidak melarang itu, melainkan supaya kamu tidak sehebat malaikat. Walaupun malaikat sujud kepada kamu, tetapi itu adalah ilustrasi dari Allah. Sebetulnya malaikat yang hebat. Malaikat bisa masuk surga, bisa keluar. Kamu di dalam surga nggak boleh keluar. Kamu ini tahanan. Pikir punya pikir, logikanya masuk, Hawa dulu sikat buaya. Lalu Adam mengunyahnya pula. Demi cintaku kepadaku kekasihmu, putar-putar itu, dia kunyah juga.